Aku capek, Mas. Capek banget. Aku nggak mau terus-terusan jadi orang yang selalu disalahin di rumah ini. Sebelum lanjut nonton, dibantu tekan tombol subscribe dulu yuk, biar Mimin makin semangat buat video berikutnya. Terima kasih. Inilah kisahku, kisah rumah tangga yang dulunya terlihat sempurna, aku, suamiku, dan anakku. Di keluarga sederhana itu, Desi selalu sabar dan memulai hari dengan senyum. Walau hatinya sering sekali penuh luka yang selalu dia sembunyikan. Suaminya Toso nggak pernah tahu betapa pusingnya mengelola gaji yang nggak seberapa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. tempe lagi, udah enak dan bosen. Makan tempe goreng terus. Lama-lama badan aku bisa muncul tempe. Iya Mas, cuma itu yang kita punya Mas. Desi, gimana sih kamu? Kamu malas masak atau gimana sih? Kok tiap hari tempe terus? Kalau nggak tempe paling telur. Emangnya kamu nggak bisa masak yang lain? Aku tuh bosan tahu hanya selalu makan tempe dan telur. Enak banget rasanya tenggorokanku. Kalau kamu kasih makan aku ini terus, coba sesekali itu kamu masak daging, gulai ayam, ikan bakar. Ini malah telur goreng dan tempe setiap hari. Sudah aku jadi nggak selera makan. Aku mau makan di warung depan aja. Loh, Mas, jangan begitu dong. Ini tuh rezeki, Mas. Gak boleh ditolak. Kita harus bersyukur. Masih ada yang bisa kita makan. Aku bosan, Desi. Masak setiap hari, makannya telur goreng. Kalau nggak telur goreng, tempe goreng lagi. Nggak selera banget aku. Aku sudah capek cari uang. Malah dikasih makanan yang begini. Gimana sih kamu, Desi? Masa gini-gini terus sih? Lama-lama aku malas di rumah. Gaji tiap bulan selalu lancar. Tapi makanannya kok kayak begini-begini aja terus? Kalau begini terus, lebih baik aku makan di luar aja. Ingat Mas, bersyukur masih bisa makan walaupun telur atau tempe goreng lauknya. Halah, nggak mau aku makan itu lagi. Aku mau makan di luar aja kalau gitu. Minta uangnya. Mas, mau minta uang berapa? Mas, uang yang ada di Desi cuma tinggal 100.000 itu pun untuk 2 minggu ke depan, Mas. Masa sih tinggal 100.000 aja? Kamu kemanakan semua uang itu? Kayaknya kamu nggak bisa ngatur uang deh, Desi. Capek aku mikirin uang, dan uang lagi. Aku capek, Mas, capek banget. Aku nggak mau terus-terusan jadi orang yang selalu disalahin di rumah ini. Setiap hari aku berusaha ngirit, mikirin makan besok, mikirin kebutuhan anak, mikirin semua sendirian. Tapi yang aku dapat cuma omelan dan salah terus. Kamu pikir gampang ngatur uang 1 juta buat hidup 3 orang selama sebulan? Aku sampai sering nggak makan cukup. Nan pengen ini itu, cuma supaya kalian masih bisa makan dan rumah ini tetap jalan. Aku juga manusia, Mas. Aku punya hati, punya perasaan. Kalau terus-terusan diginiin, aku bisa hancur. Mulai hari ini, aku nggak mau tahu lagi soal urusan rumah. Aku lelah, benar-benar lelah. Capek hati, capek pikiran, dan yang paling sakit, aku capek merasa berjuang sendirian. Duit habis lagi. Cepet banget habisnya. Sebenarnya kamu pakai buat apa aja sih, Desi? Aku bener-bener nggak habis pikir sama kamu. Tiap bulan aku kerja banting tulang, pulang capek-capek, tapi uang selalu lenyap entah kemana. Aku tanya baik-baik sekarang, jawab yang jujur. Semua uang gajiku kamu kemana kan? Kenapa baru juga beberapa minggu sudah habis? Rumah begini-begini aja, nggak ada yang berubah, tapi uang selalu raib. Atau jangan-jangan ada yang kamu sembunyiin dari aku? Kamu punya laki-laki lain, hah?
Jangan bilang uang itu kamu pakai buat biayain pacarmu. Aku sudah terlalu sering percaya sama kamu, Desi. Tapi makin kesini, aku makin curiga. Kalau memang ada sesuatu, mending ngomong sekarang daripada aku tahu dari orang lain. Dan dengar ya, jangan coba-coba bohongin aku. Aku sudah capek kerja keras cari uang. Tapi kamu malah seenaknya ngabisin tanpa mikir susahnya. Aku nyari nafkah. Mas, kenapa pertanyaanmu bisa sejauh itu? Kenapa sampai nuduh aku punya laki-laki lain? Sakit, Mas. Sakit banget dengarnya. Kalau memang kamu mau tahu uang itu habis kemana, tanyalah baik-baik. Jangan pakai tuduhan yang bikin hati aku hancur begini. Ditanya soal uang saja sebenarnya hatiku sudah sakit. Karena dari cara kamu bicara, aku tahu kamu gak percaya lagi sama aku. Seolah-olah selama ini aku ngabisin uang cuma buat diriku sendiri. Padahal coba kamu pikir, Mas, berapa uang yang kamu kasih setiap bulan? Bukan belasan juta, bukan puluhan juta, cuma 1 juta rupiah. Sekarang coba duduk dan hitung sama-sama. Bensin kamu berapa? Rokok kamu berapa? Listrik, air, kebutuhan rumah. Itu semua sudah makan setengah lebih dari uang itu. Belum makan kita sehari-hari selama 30 hari penuh. Aku tiap malam muter otak, Mas, besok masak apa supaya kita tetap bisa makan. Kadang aku sengaja makan sedikit supaya lauk cukup buat kamu. Kadang aku pura-pura kenyang supaya uang belanja nggak cepat habis. Tapi yang aku dapat malah tuduhan, malah dibilang boros, dibilang mungkin punya pacar. Mas, lihat aku baik-baik. Aku bahkan gak punya lipstick, skincare gak ada, baju baru gak pernah beli, daster yang aku pakai ini itu terus sampai warnanya pudar. Aku gak pernah mikirin diriku sendiri, karena yang ada di pikiranku cuma gimana caranya rumah ini tetap jalan dan kita tetap makan. Kamu pernah dengar aku minta mas? Minta tas mahal, minta jalan-jalan, gak pernah, kan? Aku cuma diam, terus berusaha cukupin semuanya walaupun sebenarnya aku juga capek. Dan soal pacar itu, ya Allah, Mas, kalau memang aku perempuan gak benar, aku gak mungkin hidup sesusah ini. Kalau aku mau cari laki-laki lain, buat apa cari yang harus aku biayai? Aku pasti cari yang hidupnya enak, tapi aku tetap di sini, nemenin kamu dalam keadaan sesulit apapun. Karena aku masih sayang sama kamu, Mas. Tapi tolong, jangan terus lukai aku pakai kata-kata seperti itu. Aku ini istrimu, bukan musuhmu. Desi, kamu kok ngomong begitu sih? Mas, kamu masih tanya kenapa aku ngomong begini? Karena kalau aku terus diam, selamanya aku yang akan disalahkan. Selamanya aku yang dianggap gak becus ngurus rumah ini. Aku sudah terlalu sering menahan semuanya sendiri. Mas, nahan capek, nahan sedih, nahan sakit hati setiap kali kamu ngomong seolah aku ini penyebab semua masalah di rumah kita. Aku gak mau terus-terusan hidup dalam tuduhan seperti ini. Aku juga manusia, aku punya batas kuat. Jadi, gini aja, Mas, aku izin kerja, ya, biar aku juga punya penghasilan sendiri, biar aku bisa bantu uang dapur, bantu bayar listrik, bantu beli kebutuhan rumah. Mungkin kalau aku ikut cari uang, kamu gak akan lagi menganggap aku cuma ngabisin uangmu. Aku gak malu kerja capek-capek, Mas. Asal setelah itu aku gak lagi dipandang rendah di rumah ini. Asal aku gak lagi merasa jadi beban buat suamiku sendiri. Karena jujur, yang paling bikin aku lelah bukan kekurangan uangnya, tapi perasaan kalau semua pengorbananku selama ini seolah gak pernah dianggap. Terserah kamu aja, kalau memang mau kerja. Aku nggak pusing kok. Lagian selama ini aku juga sudah kerja cari nafkah kan? Kalau ternyata masih kurang dan kamu merasa harus turun tangan juga, ya silakan. Aku nggak akan larang. Mau kerja, mau capek di luar rumah, itu pilihan kamu sendiri. Jangan nanti kalau sudah lelah, malah nyalahin aku lagi. Aku cuma berharap, setelah kamu punya penghasilan sendiri, kamu nggak terus-terusan bilang, aku nggak ngerti perjuangan kamu. Karena jujur, aku juga capek deh sih. Capek pulang kerja tapi rumah isinya cuma pertengkaran soal uang terus. Bu, ada lauk apa bu? Aku lapar belum makan soalnya. Ada di dapur. Nak, cuma ayam goreng sama sayur asam seadanya. Nggak apa-apa bu, yang penting
Toso bisa makan. Kamu nggak kerja. Nak, hari ini, maaf ya nak. Ibu sebenarnya mau tanya, Tanya apa, Bu? Desi masak apa di rumah? Kok akhir-akhir ini kamu sering makan di sini? Ibu bukan ngelarang kamu makan di sini, nak. Rumah ini tetap rumahmu. Sampai kapanpun, ibu nggak akan keberatan. Tapi ibu kasihan sama Desi. Dia pasti capek ngurus rumah, masak, ngurus anak. Kalau masakannya nggak dimakan, pasti hatinya sedih. Toso bosan, Bu. Makanannya itu aja. Kalau nggak telur goreng ya tempe goreng. Enakan juga di sini masakan ibu itu selalu ganti-ganti. Ibu cuma takut kalian sama-sama lelah, tapi sama-sama nggak mau saling ngerti. Kadang aku juga bingung, Bu. Uang nggak cukup terus. Ibu tahu, hidup lagi susah nak, tapi jangan sampai kesusahan bikin rumah tangga kalian ikut hancur. Perempuan itu sebenarnya nggak banyak minta. Kadang dia cuman ingin dihargai sedikit aja, didengerin sedikit aja. Nak, kamu kan sudah besar. Kamu bisa berpikir sendiri. Kenapa sampai istrimu ngomong seperti itu? Kalau Desi sampai nangis dan bilang gajimu nggak cukup, berarti dia sudah benar-benar capek, nak. Perempuan itu biasanya diam dulu, tahan dulu, mikir sendiri dulu. Kalau akhirnya sampai bicara meledak begitu, artinya hatinya sudah terlalu penuh. Aku cuma merasa dia nggak ngerti keadaan aku, Bu. Bukan begitu, nak. Justru mungkin dia terlalu ngerti keadaanmu. Makanya dia yang menanggung semuanya sendiri. Sekarang ibu mau tanya sama kamu. Jawab jujur ya, nak. Berapa sebenarnya gajimu sebulan? Lumayan kok, Bu. Sekitar 1 juta. Oh, pantas. Pantas menantuku. Sampai bicara begitu, nak. Ibu aja yang hidup sendiri. Kadang 1 juta itu masih kurang. Apalagi kalian bertiga. Ada kamu, istri, sama anak. Kamu tahu nggak betapa pusingnya Desi tiap hari? Bangun tidur bukan mikirin dirinya sendiri, tapi mikirin besok masak apa. Beras tinggal berapa, uang tinggal cukup. Nggak sampai akhir bulan. Dan yang paling berat itu bukan cuma kekurangan uangnya, nak, tapi takut kalau suaminya marah karena uang cepat habis. Loh, ibu kok ngomong begitu sih? Kok malahan belain Desi daripada anaknya sendiri? Jelaslah aku bela menantuku. Anakku aja yang nggak tahu diri. Mampunya semana, mintanya macam-macam. Bukannya ibu mau meremehkan uang 1 juta. Kamu tuh laki-laki, nak. Harus lebih peka lagi. Kalau kamu mau makan enak, ya kamu harus cari uang yang banyak. Jangan terus-terusan nyalahin istrimu. Bu, sudah dong. Jangan ngomel terus dong, Bu. Ibu belum selesai, nak. Ibu ini nggak ngomel. Ibu nasehatin kamu. Kamu tuh anak ibu, kepala rumah tangga. Kalau bukan ibu yang nasehatin kamu, siapa lagi? Desi itu termasuk istri yang sabar loh. Kamu beruntung dapat istri yang enggak neko-neko. Dia masih mau bertahan dengan keadaanmu. Jadi jangan sampai rumah tanggamu hancur cuma gara-gara keegoisanmu. Belum tentu perempuan yang lain mau nerima dan bertahan kayak Desi. Kamu pikirkan baik-baik omongan ibu ini. Pagi itu, Toso hanya terdiam mendengar setiap nasihat ibunya. Untuk pertama kalinya, ia mulai menyadari bahwa selama ini ada hati yang diam-diam terluka di rumahnya sendiri. Sementara di sisi lain, ego dan kerasnya ucapan Toso perlahan membuat rumah tangga mereka retak sedikit demi sedikit. Nasihat seorang ibu pagi itu menjadi tamparan keras bagi seorang suami yang terlalu sibuk menyalahkan, sampai lupa menghargai pengorbanan istrinya sendiri. Namun,
Apakah Toso benar-benar akan berubah? Ataukah semuanya sudah terlambat untuk diperbaiki? Saksikan di episode yang akan datang.